Assalamualaikum, kali ini saya akan berbagi resep es gabus kacang hijau. Ini camilan untuk anak-anak, higienis, dan sehat. Jangan lupa subscribe ya. Ini bahan-bahannya mudah banget didapatnya. 1 sendok makan tepung maizena, 14 sendok munjung gula pasir atau sekitar 150 gram gula pasir, 125 gram kacang hijau, atau saya beli perempatan terus ini dibagi dua gitu, direndam semalaman. Kalau paginya kulitnya udah pecah-pecah baru direbus biar ngerebusnya sebentar. Terus saya juga pakai 1 bungkus santan instan, 1 bungkus susu bubuk, dan juga pewarna makanan hijau yang pandan ya. Ini nggak ada rasanya jadi cuma pewarna makanan. Terus 50 ml air matang dan 1 bungkus hun kue. Kalau di Cigombong ini harganya 2000-an ya. Nah, sekarang kita mulai membuat. Campurkan air, gula pasir, kalau suka manis bisa ditambahkan lagi gulanya, tepung maizena, terus hun kuenya juga dimasukkan, susu bubuknya. Kalau misalnya mau diganti dengan susu kental manis juga bisa ya, biar lebih manis. Tapi menurut saya takaran segini udah cukup ya manisnya. Terus kita masukkan pewarna makanannya, kalau ada yang pewarna makanan pandan ya. Tapi ini nggak ada rasanya, jadi hanya pewarna makanan aja. Saya masukkan 4 tetes. Langsung kita masak. Pas masaknya juga pakai trik ya, sama seperti membuat es gabus yang jadul, es gabus pelangi. Jadi apinya pakai api sedang cenderung kecil, terus diaduk-aduk ya. Jangan sampai terlalu kental. Soalnya nanti kalau terlalu kental dia susah masukin ke cetakan esnya. Nah, ini udah mulai berbuih, langsung dimatikan. Sambil terus diaduk, kita tambahkan santannya. Habis tambah santan, kita juga aduk terus sampai tercampur rata, baru ditambahkan kacang hijaunya. Ini kacang hijaunya saya beli perempatan terus dibagi 2. Direndam semalaman baru direbus. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, kalau misalnya adonannya encer gini, jadi pas masukin ke cetakan es krimnya nggak susah. Kalau adonannya kental itu nggak bakalan bisa dimasukin ke cetakan es krim. Nah, supaya es krimnya padat, jadi nanti kalau udah selesai ngisi cetakan es krim, kita hentak-hentakan es krimnya pelan-pelan. Kalau bisa bawahnya dialasin sama lap, jadi nanti nggak pecah gitu si cetakannya. Dihentak-hentakan pelan-pelan supaya adonannya padat. Oh iya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin video dan trik-trik lainnya. Sebenarnya ini jadi banyak ya es krimnya, hanya saja tadi yang pertama nggak sempet di video. Ini jadi 23 es krim atau kurang lebih 4 wadah es krim gini kurang 1. Nah, ini kita hentak-hentakan supaya padat es krimnya, supaya tidak ada rongga udara di dalamnya. Dihentak-hentakan pelan-pelan atau di bawahnya bisa dialasi lap supaya wadah es krimnya, cetakan es krimnya tidak pecah. Biasanya kalau saya sesudah beku itu nanti dikeluarkan dari cetakan es krimnya, terus dibungkus pakai plastik perempatan yang dibagi 4, kemudian baru dimasukkan lagi ke toples yang tertutup, baru dimasukin ke freezer supaya pas makannya gampang. Soalnya untuk mengeluarkan es dari cetakan es krim ini ada triknya ya. Yang pertama, sesudah beku dikeluarkan dari freezer gitu, cetakan es krimnya ini didiamkan di suhu ruang 1 menit baru bisa dilepas. Atau kalau mau lebih cepat, cetakan es krimnya direndam di dalam air, tapi jangan sampai kena es krimnya ya, wadahnya aja yang direndam. Diamkan beberapa saat, habis itu baru bisa dilepas dari cetakannya. Nah, ini juga saya agak kesulitan ya untuk melepaskan si es krimnya dari cetakannya, soalnya masih keras. Ini tadi saya rendam pakai air biasa dulu, baru bisa dicopot. Saya lepas semuanya, terus saya bungkus pakai plastik perempatan yang dibagi 4. Ini masih ada di toplesnya sisa
es gabus pelangi ya, es gabus jadul. Tinggal kita masukin ke toples. Es gabus kacang hijau ini cocok banget dimakan di saat cuaca kayak gini nih, lagi panas. Jadi camilan anak-anak. Penyajiannya bisa dimakan langsung ataupun ini saya pakai selai coklat. Sisaan bekas kemarin bikin nugget pisang, selai coklatnya masih ada. Atau kalau kalian mau es gabusnya pakai saus coklat kayak gini juga bisa ya, saus coklatnya sesuai selera. Saya pakai cara double boiler, jadi coklat batangannya dulu dilelehkan. Setelah coklat batangan meleleh, tambahkan minyak sayur yang baru, yang bersih. Terus tambahkan coklat bubuk dan gula halus. Jadi deh saus coklat. Ini jadi rebutan anak-anak, soalnya mereka pada suka coklat. Dan yang oren-oren itu adalah ubi yang direbus ya, jadi es kul-kul ubi. Selamat mencoba ya semuanya, semoga bermanfaat. Dan selamat berkreasi bersama anak-anak selama masa pandemi di rumah aja.